Oke, ketemu lagi dengan gua dengan Berto. Sore ini kita kedatangan tamu jauh-jauh nih bro, dari Sumatera, tepatnya di Lampung. Nah, gua mau ngobrol dengan ibu ini. Jadi Jul yang malam ikutin gua terus, gua mau langsung nanya ke narasumber. Mama, apa kabar? Alhamdulillah baik ya, Ma? Alhamdulillah baik. Ma, ini datang ke langsung ke pertanyaan aja, Ma ya. Nah, duduk poin aja. Ketarikan Mama datang ke sini ini kenapa? Ya, memang ada yang narik. Memang ada yang narik gitu ya. Begitu udah ngelihat anak, sudah tekun, udah kesini, kok cerita, kok kalau orang tuh seiring gitu loh. Seiring, sama kok, jalan tuh sama. Kan ada itu kita waktu kesana nggak nemu gitu. Kok ini dia cerita nemu, kok sama saya. Yang dia dapat dari PKY, ya itu udah saya. Jadi bahasa kerennya connect gitu ya? Iya, connect gitu. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, Ma. Tadi kan Mama juga cerita masalah tentang tadi apa bayi ya, bayi Ambar, Ma. Bisa cerita nggak, Mas? Sedikit atau banyak? Atau lebih banyak juga nggak apa-apa. Enggak. Oh, cerita berapa puluh tahun yang lalu. 40, jadi tahun 2008 ini 79, 81. Waktu itu kejadiannya di Bengkulu. Saya sedang hamil, adiknya ini di bawah ini baru umur 2 tahun, kembar, saya hamil lagi. Saya berangkat ke Bengkulu, diajak orang tua saya. Orang tua saya kan ustadz kan. Jadi, ayo mungkin dia punya firasat apa saya nggak tahu. Kok saya yang diajak bawa anak-anak pergi ke Bengkulu. Setelah sampai di Bengkulu, singkat cerita, saya ini diajak ke kuburan Sentot Ali Basah sama bapak saya. Karena habis muter-muter, yuk kita mampir ke kuburan, ke makam Sentot Ali Basah. Udah sore, saya bilang, ya ini sambil lewat lah, ya. Jadi perasaan saya itu, nah gini nih, kan menjelang maghrib gini ya, nah kan, tapi saya berdoa di kuburan Sentot Ali Basah itu, saya dalam keadaan hamil, 6 bulan masuk 7 bulan, hamil ya perutnya besar, ada foto, saya. Terus ini, saya berdoa apa ke sana husuknya. Saya berdoa. Kok perasaan saya itu tembus ke dalam makam. Tembus di makam itu. Kan namanya lubang pasti gelap kan. Terang benderang kayak tengah hari bolong. Wah, cahaya matahari gitu. Terang. Wah, kata saya, kok terang amat ini kuburan ini gitu dalam hati. Udah saya dia cerita pulang. Sebelum sampai kan tidur di rumah nenek ya, bulenya bapak saya. Jadi mampir ke om saya. Om saya itu dokter kandungan. Pamit besok mau pulang. Kamu mau pulang ya? Sini periksa. Dokter Iskandar namanya. Dia kawin sama anak wali kota Bengkulu waktu itu. Periksa, ya udah bagus ini, hati-hati di jalan. Ya om, saya bilang. Yang tempat saya tinggal itu nenek itu bulenya dari bapak saya. Memang dukun beranak, gitu. Udah pulang biasa, ya nggak ada apa-apa. Begitu pagi mau pulang ke Lampung kan mau mandi apa, nggak sadar bangun tidur. Dari kamar langsung kamar mandi. Wah, ini bukan porno ya. Saya buka baju, gantungkan, sikat gigi. Nggak sadar nih kalau perut udah kempes, ini nggak sadar. Begitu saya sikat gigi, loh, kok perutku kempes? Kok perutku goyang-goyang? Kayak orang habis melahir. Gimana? Goyang kayak balon itu habis melahir. Aku jerit, manggil itu mbah lah ya. Kalau itu orang Jawa, mbah. Kataku, perut aku kempes. Yang bener kamu, jangan macam-macam. Lah ini lihat, coba buka saya pintu, nggak malu-malu ini telanjang bulat. Oh iya, perut kamu kempes. Apa kata Iskandar kemarin, yang om saya dokter itu? Katanya bagus, hati-hati di jalan.
Oh gitu, ya udah cepat mandi, nanti masuk kamar. Nggak mandi, cuman kumur-kumur, kan lagi sikat gigi tuh ya, kumur-kumur pakai baju masuk kamar saya. Terus nenek saya masuk, diperiksa, iya ini udah nggak ada, ini kosong ini, pegang kosong, perut saya digini-gini kosong ini katanya. Terus dia bilang, kamu nggak sakit? Ya enggak, saya bilang, nggak ada rasa sakit. Singkat cerita pulang ke Lampung kan, ya udah pulang. Sampai di Lampung, saya tuh punya dokter spesialis kandungan namanya dokter Eksir, yang dokter langganan. Langsung sampai saya periksa, laporan, dok, perut saya kempes, saya bilang. Oh, apa bu anaknya? Katanya, loh kok anaknya? Saya bilang, hilang. Saya bilang, yang benar, iya. Nggak percaya dia. Setelah diperiksa, saya cerita begini juga, jalan cerita. Gimana historinya? Saya ceritakan. Baru dia ngomong, ibu, saya selama ini nggak percaya kalau ada bayi hambar, tapi ternyata ada. Ya ini, kata dia tadinya ngotot, mungkin ibu untuk miskram untuk keguguran. Ibu miskram ya, dok. Kalau saya miskram ya saya masih berdarah, dok. Orang kejadiannya 2 hari yang lalu. Ini kan belum 40 hari, masih berdarah. Oh iya ya bu ya, lupa saya katanya. Udah nggak dikasih apa-apa. Kira-kira 1 tahun, saya tuh mimpi, antara mimpi dan tidak ya. Saya tuh jalan kok sepertinya tuh tadi tuh saya masuk sini, kok seperti di sini sawah-sawah. Jadi seperti mengalami apa tuh bro? Kita pernah mendatangi suatu tempat daerah tuh namanya itu dejavu. Jadi mama ini datang ke planet ini seperti ada dorongan bro. Ya. Itu ya kalau bahasa keren itu mama sekarang mengalami dejavu. Dia merasa ke planet tempat Abagus Sport itu seolah-olah dia pernah datang di sini, tapi entah di mana. Nah kita lanjut cerita. Saya nggak tahu. Terus. Namanya itu mimpi kan? Di mana? Pas tadi jalan mobil gitu. Saya kok ini kayak mimpi saya dulu ya. Saya bilang ada sawahnya, jalannya kecil begitu, aspalnya asal aja kan, bukan aspal yang dikeliling yang bagus, aspalnya. Cuman bedanya nggak ada pohon bambu hijau. Di mimpi saya tuh bambu hijau tuh kiri kanan, dia ketemu gini. Dia melintang begitu ya? Begini ketemu. Saya tuh jalan tuh mendekati ya begini nih maghrib gini juga kejadiannya sama. Waktu ya apa di Bengkulu waktu hilang, waktunya tuh ya begini-gini. Dalam hati saya jalan, saya bawa sangke keranjang. Zaman dulu kan ada yang dari rotan, kalau kita mau ke pasar, ibu-ibu zaman. Saya bawa itu, perasaan saya tuh saya dalam suasana yang apa ya, hati saya tuh lagi susah, tapi nggak tahu apa yang disusahkan. Saya jalan sendiri. Kiri kanan saya sawah, terus ada pohon ini, suasananya seperti ini. Terus saya lihat di depan saya, sebelah kiri saya jalan. Itu ada anak laki-laki kira-kira umur 1 tahun di pinggir jalan. Ya kayak di ini rumah, pinggir jalannya situ loh. Itu kan. Anak tuh telanjang bulat. Berarti saya, ini anak telanjang bulat apa nggak masuk angin? Kemana orang tuanya, emaknya ini ibunya? Ya, nanti kalau ketumbur motor apa-apa, kok ini aja ibunya, diam aja. Terus saya lihat kan, saya lihat tuh kelihatan laki-laki, ada burungnya itu kelihatan, hitam kayak anak Arab yang hitam itu. Udah saya cuek, saya jalan karena saya lagi perasaan itu susah gitu ya, nggak tahu. Dalam keadaan mimpi mah? Ya. Dalam keadaan mimpi? Ya antara mimpi dan tidak gitu. Tapi pastinya mimpi ya, karena kan di mana saya jalan. Tapi saya sadar gitu loh. Setelah saya ngeliwatin anak itu kira-kira 2 langkah, ngeliwatin. Nah, mau ini anak itu berdiri sih. Saya lewatin, saya ada di sini. Dia panggil saya, mama. Saya diam aja, pikir saya bukan manggil saya kan. Terus dia ngomong, aku Rozak mah, aku anak mama. Tuh, cecak, dengar kan?
ya kan? Berarti nggak bohong kata orang. Jadi ini nyimpang dikit cerita Rasulullah yang ada di gua. Ketahuan kan karena ada cecak. Laba-laba sudah menutupi kan. Di mana ada tempat yang ada sarang laba-laba nggak mungkin ada manusia. Tapi di mana ada manusia pasti cecak ribut. Itu kan. Akhirnya ketahuan Rasulullah ketangkap. Ingat kan? Di gua itu. Nah jadi saya berhenti, langsung saya lihat. Oh, lagi ngevlog. Apa iya ini anak saya? Gitu ya. Kok jelek? Ayo abang. Kok ini anak saya Pak ya? Kok jelek, hitam gitu ya? Hitam Arab yang hitam itu. Rambutnya keriting, ya kayak gini kan. Perutnya gendut, ada titiknya apa. Terus saya bangun. Kebangun saya udah Pak ya. Bangun. Sudah. Nggak pernah ada cerita lagi. Kira-kira sekian tahun saya mimpi lagi, tapi suasananya dia tuh kayak anak yang baru kelas 1 SMA itu loh, remaja-remaja gitu, tapi dengan penampilan yang lain, pakai topi begini putih, baju koko, kain sarung, baju koko putih. Saya tidur ya, saya tidur tempat tidur itu tempat tidur namanya dipan. Kan ada batasnya gitu ya, ada di dipan yang model lama kan ada. Kalau sekarang kan enggak, langsung kasur gitu. Dia berdiri di dekat perbatasan, begini berdirinya, pakai kain sarung. Dia pandang saya lagi tidur. Dia pandang saya itu, akhirnya saya kebangun. Loh, siapa ini masuk kamar saya? Kok ngeliatin saya seperti itu? Tapi kok udah berubah, ganteng bener. Arab-Arab yang ganteng tuh gimana? Mirip tong tinggi, cuman rambutnya gondrong rapi yang ikal-ikal gitu loh, sini gondrong rapi gitu, bukan acak-acakan kayak gini, enggak rapi. Akhirnya saya kebangun, dia ngeliat saya, sepertinya itu dia tidak bicara, saya tidak bicara, tapi hati yang bicara. Dia bicara, mama saya datang, gitu loh. Terus saya juga bicara, ya anakku Rozak, gitu loh. Saya nyebut tapi tidak terucap, hanya hati. Jadi tidak terucap secara lisan gitu ya Maya? Enggak, hanya hati ke hati aja. Udah kebuka, hilang. Dari situ saya mata batin saya tajam. Ya mohon maaf kalau kita ngobrol, saya bisa baca Anda. Di mana pikiran Anda jalan kemana? Lama-lama saya, aduh dosa saya tambah besar ya. Nanti suzon ini dianggap orang. Gitu. Bisa saya baca orang. Gak usah bohong. Mohon maaf. Bukan bicarakan orang sudah mati. Bapaknya ini dulu, ini kan suami saya sambung. Suami sambung, bapak sambung. Kemana dia melangkah? Dengan siapa? Tidur di mana? Ya, saya bisa tahu. Jadi kalau menurut mama nih, nah gini, kalau kedatangan mama, kok mama kan sering banget kan mau sowan ketemu dengan Abah Gus Fuad, itu menurut mama itu? Ya nggak tahu, pokoknya di sini loh ada tarian gitu loh. Ya begitu mama sudah ketemu dengan sosok ya Gus Fuad, bagaimana perasaan mama sendiri? Ya itu di dalam mimpi mama. Itu sosoknya orang yang mama pernah mimpikan ini? Iya, cuman beda di rambut, face-nya. Cuman beda di rambut. Dan tadi juga mama pernah bilang di dalam masjid bahwa Gus Fuad Playlight ini adik kau, mukanya mirip banget dengan adik kau, cuman dia rambutnya panjang. Saya juga sempat agak dek. Jadi kita langsung ke narasumber. Jadi mama tidak sini karena ketarikan, bukan ketarikan, seperti ada yang narik ya Maya? Bukan ketertarikan, seperti tapi batin saya itu loh kayak kalau ditarik apa ya, gimana ya gitu, kayak ada magnet gitu loh yang menarik saya untuk kesini. Begitu mama udah ketemu dengan Abah Gus Fuad gimana? Waktu dia duduk sini saya nggak kaget, tapi waktu dia jalan tadi, kok ini orang yang sekian puluh tahun di dalam mimpi saya, cuman beda di rambut, pakai topi putih, baju koko, yang nggak gamis-gamisan, baju koko, pakai kain sarung, tangannya begini. Itu dia lihat. Hah? Dulu pakai itu. Hah? Dulu pakai itu rambutnya panjang. Benar.
Gondrong. Insya bro. Allah. Dan Saya nggak tahu ya. Ketemu juga baru ini, saya nggak kenal itu saya. Terus saya, makanya begitu tadi jalan, nunduk. Wallahi, hah, kok itu yang saya lihat di dalam mimpi saya ya. Cuman bedanya rambut, itu aja bedanya. Ya, hidungnya. Pokoknya tampangnya tuh, ya ada orang ganteng tapi gantengnya orang Indonesia, gantengnya orang Korea. Ini gantengnya orang Arab. Gitu loh. Gimana gantengnya orang Arab? Nah, itulah. Nah, dari situ saya, nah kalau sekarang malah, kalau saya rajinkan lagi, saya ibarat pisau diasah ya. Ya saya mungkin bisa lagi baca. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau tuh apa ya? Nanti malah timbulnya dosa gitu ya. Kita apa gitu. Ya itulah saya. Jadi kejadian itu sudah cuma 2 kali yang terjadi dan Mang. Iya. Terus begitu Tapi Mama ya ini orangnya. datang ke Pleret itu, supaya Mama ini datang ke Pleret sowan dari Nggak jauh-jauh. diajak-ajak ini. Jauh-jauh dari Lampung, Bandar Lampung ini bukan kebetulan, bro. Seperti Saya ada sudah saya niatkan. ya connecting ya. Kalau bahasa ini ya connecting. Begitu Mama memang udah bawel setiap nelpon tuh mau kesini. Alhamdulillah banget rezeki Mama ketemu dengan Abagus Fuad. Ternyata Mama sekarang puas ya, Ma ya, sudah tenang ya, Ma ya. Ini udah ngomong sama saya, Mama jangan kecewa kalau nanti nggak ketemu atau dia tidak mau keluar, ya nggak mau. Tapi saya yakin loh, wallahi lillahi ta'ala, demi Allah demi Tuhan, saya yakin saya ketemu. Cuma saya nggak mau ngomong, nanti takabur timbulnya. Tapi saya yakin dengan diri saya ketemu. Dan saya merasa sebelumnya saya udah ketemu kok. Cuma secara wujud saya belum ketemu. Saya sudah ketemu dengan beliau. Tapi secara wujud saya belum ketemu. Nah, itu. Ininya aneh tapi nyata. Nah, saya tadi terkejutnya waktu ngeliat beliau lewat situ. Unduk-unduk. Loh, kok itu yang di dalam mimpi saya? Gitu. Saya nggak ada, saya datang ke sini, saya nemu belajar. Saya nggak tahu, pokoknya seperti ngalir aja. Ngalir aja, tapi seperti gimana sih? Kayak besi sembrani itu. Kan kalau itu kan tek. Gue ini pernah ngobrol, mau gue ajak ke Habib itu, bro. Mama nggak mau. Tetap mau ke sini. jadi poinnya yang gue petik dari obrolan Mama Ati, dari jauh-jauh datang dari Lampung sampai alhamdulillah ketemu dengan Abagus Fuad. Ini bukan suatu nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkata kun fayakun, jadi ya jadilah. Nah, rupanya Mama ini sudah mengalami seperti yang tadi gue bilang di awal, bahwa Mama mengalami seperti dejavu. Dan melihat sosok seorang Gus Fuad Pleret, dia seperti melihat sosok anaknya yang hilang 18 tahun lalu yang dicerita. Jadi makanya kalau lu pantengin terus, lu ikutin video terus, pasti lu nyambung cerita obrolan gue ini. Jadi mungkin Mama ada yang mau diobrolin tambah-tambah, kita mau di ending ini ya. Kita mau close. Ya enggak. Atau salam-salam atau ya muah-muah. Apa ya, dari situ saya mata batin saya tajam. Mata batin saya tajam. Seperti mau pemilihan gubernur, apa, banyak datang ke saya ya. Dalam hati, tapi saya nggak ngomong. Kamu biar gimana enggak? Itu dalam hati saya. Saya dulu kayak orang gila, suka ngomong sendiri kalau orang nggak tahu tuh. Karena ada yang bisiin, gitu ya. Nanti saya ada apa? Oh gitu. Gitu saya jawab. Nggak boleh ya, pulang. Yang saya bilang naik mobil, saya turun. Nggak tahu mobilnya mau kejadian, tabrakan. Saya turun. Nah terus yang ibu-ibu duduk depan saya, terus kayak ada yang bisiin, kasih duit gitu, bayarin gitulah gitu ya. Saya kasih, kaget ibu tuh. Supirnya juga kaget. Bu, Pak supir, padahal saya ibaratnya saya mau ke Jogja, saya baru sampai Semarang, kok saya turun di Semarang. Pada ongkosnya ongkos Jogja, ya saya bayar ongkos Jogja, tapi saya turun di Semarang, gitu. Kayak, nggak tahu saya, mau itu ada tabrakan mobil ini, Bumpai Putra remaja apa? Kata saya, Allah Akbar, saya bilang,
Nah itu saya banyak kejadian-kejadian yang ini sama saya. Yang nggak masuk logika Iya. ya, Mbak, ya. Terus banyak, ya saya nggak pernah air putih. Ya nggak tahu, pada saya nggak pernah belajar. Ya cuman kecilnya saya yang saya cerita itu loh sama Kiai Abdullah, Nasir Abdullah itu kan yang saya bilang masih umur saya 2 tahun, 3 tahun tuh saya digendong-gendong. Dia nggak punya anak. Yang saya bilang kalau saya dipukul sini, ayo ngomong India, ngoceh saya India. Ganti capek ngedenger India, ngomong Cina, ngomong saya Cina. Tapi saya sendiri, saya sadar tapi saya nggak bisa mengendalikan. Seperti yang nuntun ya. Saya sadar tapi Mama, saya ada nggak mau disampaikan apa rasa senang Mama ada ketemu dengan Bagus senang Fuad? banget saya. Ya. Saya ini sakit loh, benar. Baru pasang Dari ring. kemarin karena mau kesehatan nggak jadi karena Mama kumat lagi. Alhamdulillah kita ada waktunya sekarang bisa tempat sawan ke tempat Bagus Fuad. Mau ada Mas sebelum kita close, Mama apa yang mau disampaikan atau rasa Mama ketemu dengan Bagus Fuad apa gimana? Ya, sebelum kita Itu close. nggak boleh. Itu hanya rahasia Mama dengan Allah. Oke. Yang jelas saya punya kebahagiaan tersendiri. Jadi Mama sudah tenang nggak ketemu dengan Bagus Fuad ya? Ya inilah anak saya. Ini anak saya. Walaupun kenyataannya bukan anak saya, tapi yang saya lihat di dalam tidur saya ya ini orang. Cuman beda di rambut. Ini anak saya. Saya betul. Tuh. Yang seperti kejadian di Raudhah. Gitu juga. Gimana? Saya berangkat haji tahun 2004. Rombongan. Memang bukan sombong, saya berangkatnya plus. Urus sendiri, duit sendiri, berangkat sendiri. Saya bapaknya ini mau diajak, nggak mau. Minta duitnya aja. Enggak, saya bilang, saya ngajak kamu ibadah. Berangkat, udah sampai di Madinah, Raudhah. Habis sholat subuh diajak ustadz pembimbing kan. Ayo, kita ke makam Rasulullah sampai ke Raudhah. Yang laki-laki ke makam Rasulullah, kita perempuan taman Raudhah kan. Nah, perempuan kan nggak boleh masuk. Udah, nggak bisa masuk mas. Yang rombongan ini kita, waduh, udah ada kata ustadz, pulang nggak usah maksa. Nanti bonyok kita semua. Orang-orang negro yang tinggi-tinggi itu kan, pulang. Besoknya, habis sholat subuh, jalan saya sendiri ke Taman Raudhah. Tapi saya nggak masuk pintu pertama, saya masuk pintu yang samping sebelah kanan. Di situ ada apa sih namanya yang kalau tempat ceramah itu apa namanya? Mimbar. Nggak dicat kayak gini nih, demi Allah. Nggak ada cet-cet, nggak ada pelitur-pelitur gini, asli. Cecak lagi bunyi ya. Saya berdiri, saya apa ini saya tanya. Oh ini bu, ini kata dijelasin. Terus saya masuk, saya berdiri, saya berhayalah seakan-akan saya lagi khotbah. Udah itu sudah, ya masukkan saya, yang saya cerita lancar kan. Saya langsung Siti Rahma, saya suruh masuk. Bahkan ada ibu-ibu di situ di pojokan udah nunggu saya. Sini. Ngomong Palembang. Loh, saya nggak sadar kalau ini saya di tanah suci itu saya nggak sadar. Sini. Saya bawa tas yang itu loh kalau kita berangkat haji itu kan paspor kita, peneng kita kan masukin situ. Terus saya kasih sini, mau sholat lah, kan 2 rakaat sholat, dijaga sama dia. Saya lihat dia jaga begitu, nggak bisa orang. Begitu saya udah assalamualaikum, saya mau doa. Udah, suruh bangun. Gantian. Waduh, saya bilang nggak sempat doa ya. Terus saya tanya, saya lihat ibu, tapi belum sadar kalau saya ini di mana. Ibu dari Palembang? Yo, aku dari Palembang, kata dia gitu. Oh iya bu, katanya. Aku juga dari Palembang, aku bilang. Padahal dari Lampung sama ya, deketan. Jadi, udah masuklah saya ke Taman Raudhah yang sana yang tempat air zam-zam. Kan gini, dihidanginya ini kayak botol itu. Tengah-tengah air zam-zam. Terus gelasnya aja dari plastik itu ya, saya ambil. Begini duduk saya.
Saya bayar jam-jam, saya minum, saya nyender. Saya belum sadar. Setelah hampir habis satu itu, apa namanya, gelas. Siapa ya perempuan tadi? Kok pakai kebaya? Mana ada perempuan di sana pakai kebaya? Kainnya itu tahu kain batik, bukan Pekalongan, batik-batik ini loh. Jari. Yang gambar-gambar apa namanya itu, cerbonan itu loh, kain sarung itu. Terus bajunya begini kan, selendangnya itu cuma yang begini aja loh, selendang yang panjang ya, cuma diginiin aja, rambut orangnya besar tinggi ya, orang Indonesia. Harus saya, siapa ya tadi, kok di sini ada orang pakai kebaya, kok di sini ada orang Palembang. Mikir saya sambil minum itu, benar, nggak ketemu. Saya wudhu, saya sholat pagi 2 rakaat, sudah saya pulang. Itu keajaiban saya di Taman Rodo. Setelah saya nginjak, saya naikin mimbarnya Rasulullah. Percaya nggak percaya? Salam. Ya, ya. Oke. Saya berdiri, saya lagaknya itu udah kayak ustazah. Kan mimbar itu di sebelah kanan. Saya masuk, saya berdiri, saya pegang. Kalau sekarang, dulu kan belum ada handphone. Kalau dulu udah ada handphone, enggak ada. Pasti pose saya. Ini enggak. Jadi ya udah, dari situ baru saya masuk ke Taman Rodo tuh. Ya itulah ketemu ibu itu. Nah, keluar dari situ, habis yang sholat itu saya habis minum air jam-jam itu, sholat 2 waktu, 2 rakaat, pulang. Katanya kalau ketemu apapun nggak boleh diambil. Keluar dari Taman Rodo itu pasti itu nemu sejadah jatuh gitu ya. Saya ingat ini sejadah rombongan orang bule, tapi cuma sedikit orang tuh, kira-kira cuma 8 orang rombongannya. Yang tadi perwisa nama saya, katanya nggak boleh diambil. Kayaknya orang lain nggak lihat deh, ya. Kalau lihat pasti ada. Orang sejadahnya bagus, empuk gitu. Saya ambil, saya bawa pulang, saya bawa sampai di Lampung. Saya kasih bapak saya, dipakai terus untuk sholat bapak saya. Iya, makanya saya, aduh, keanehan, nggak tahu ya saya kenapa begitu. Ya kalau sekarang ini ibaratnya pisau. Cuman saya tuh nggak saya asah-asah. Saya nggak mau. Saya ini kan sudah kena jantung. Jantung saya sudah pasang ring 2. Udah di balon, pasang ring 3, sorry. Pasang balon 2. Jadi saya nggak mau banyak-banyak yang pusing-pusing gitu. Nanti saya ngelihat ini yang orang lain nggak bisa lihat, kan saya bisa lihat. Mau nggak mau kan jadi pikiran saya. Kenapa ya? Kok itu tadi begitu ya? Bisa begitu ya? Nah, itu, Mas. Saya nggak mau. Orang saya bisa lucu kan, Mas, kalau sama ada yang orang meninggal. Ini sini ngomong neraka ini, gitu. Ada yang bisikin neraka, gitu. Saya kayak orang gila, ngangguk-ngangguk, gitu. Kayak orang gila saya. Dulu saya sering jalan sendiri, saya ngomong sendiri. Orang kalau ngeliat saya kayak orang gila. Tapi saya lagi ngeliat saya mah. Iya, Mas, benar. Saya itu saya. Okay. Nah, makanya saya banyak aja yang saya pendidikannya di dalam saya 5 saudara. Abang saya yang paling tua insinyur, yang nomor 2 dokter Randes, kakak saya pegawai PNS, adik saya dokter Randa, saya nomor 4. Nggak ada apa-apanya. Ijazah SMA aja setelah saya punya anak kembar, saya baru punya ijazah SMA, ikut ujian S-Running. Tapi saya bisa masuk istana, saya bisa masuk gedung DPR, MPR, saya bisa, udah nggak disangka-sangka orang. Apa? Saya bisa jadi seorang polisi. Siapa yang nyangka? Yang dulunya pendiam, pemalu, ya bisa pinter ngomong, bisa pidato, bisa orasi, bisa jadi ya figur sentral lah ya untuk di Lampung ya, politikus, akhirnya bisa jadi anggota dewan. Siapa yang nyangka? Diejek dulu, Mas,
Dia itu, aku kan punya ijazah, aku simpen, nggak aku pamer-pamer. Itu dia tuh malu-maluin ijazahnya apa, nyalon-nyalon anggota dewan, diterima apa enggak, itu malu-malu. Diam. Begitu aku duduk, jadi kaget semua. Kok bisa jadi anggota dewan? Ya dia punya, kata kakakku ini, dia punya ijazah kok. Nah itu, dia punya ijazah. Nah itu di luar dugaan. Kalau Allah sudah berkenan, kun payakun, apa kata Allah? Ya, jadi, maka jadilah. Itu. Ya. Iya udah kita sholat. Nah, bro, jadi ceritanya ini seru juga. Rupanya Mama Ati ini kalau bisa gue bilangnya seperti memiliki indigo ya. Indigo, ya itu mungkin dari tadi yang Mama bilang, Mama mempunyai bayi ambar itu. Makanya lo ikuti video biar nggak gagal paham. Ini mau gue tutup. Gue cuma kasih tahu untuk teman-teman saudara-saudara Muhyiddin Abagur Sukumpul, Muhyiddin Abagus Fuad, nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Saya Alberto, dan ini mama saya Hermin Hajar Menikmati, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. I love you all. Bye bye.